teman-teman, sekarang saya berada di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Tepatnya di makam seorang tokoh aulia yaitu Syekh Hasan Sazali Herjuni. Siapa sih tokoh aulia tersebut? Mari kita simak videonya. Tentang Syekh Hasan Sazali adalah aulia dari Timur Tengah. Insya Allah tepatnya dari Yaman. Pada tahun 1921 Masehi, datanglah seorang musyafir dari Irak yang tengah mencari jejak leluhurnya di tanah Jawa. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang naib atau penghulu yang dikenal sebagai Kiai Nasyir Ali dari Piji. Kebetulan Kiai Nasyir Ali memiliki menantu bernama Kiai Ahmad Rozi, seorang ulama dari Desa Japan, lereng Gunung Muria, Kudus. Ketika mendengar maksud dan tujuan sang musyafir, Kiai Nasyir Ali teringat akan sebuah makam tua yang terletak di sebelah utara timur wilayah Sunan Muria. Makam itu dikenal masyarakat setempat dengan nama Makam Syekh Hasan Sazali. Beliau pun menyuruh Kiai Ahmad Rozi untuk mengantarkan sang musyafir ke tempat tersebut. Setelah sampai di sini, takbir 3 kali, terus beliau itu membawa tanah dari Arab, dicocokkan sama baunya tanah di sini tuh persis. Sesampainya di makam, sang musyafir tersebut langsung bertakbir sebanyak 3 kali. Sebelumnya, mereka membawa segenggam tanah yang dibawa dari kampung halamannya yaitu dari Irak, lalu mereka mencocokkannya dengan tanah yang berada di sekitar makam tersebut. Ternyata aroma tanah tersebut sama persis dengan aroma tanah yang berada di sekitar makam tersebut. Sang musyafir meyakini bahwa makam tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir leluhurnya yang selama ini ia cari-cari. Beliau itu mengatakan bahwa ini adalah leluhur saya yang selama ini saya cari-cari, baru ketemu itu. Mereka pun menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan dari Syekh Hasan Sazali. Ada teman yang menemukan bata yang ada tahunnya 1267 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Syekh Hasan Sazali jauh lebih awal dibandingkan Sunan Muria yang sudah di abad ke-15, yaitu sekitar 1400-an Masehi. Betul, dikatakan gurunya Mbah Sunan Muria, betul. Dan kalau dikatakan gurunya itu guru secara sirri, secara batin. Kalau sini muridnya itu kok kurang pas gitu. Dan ternyata memang sepuh sini. Guru secara batin yang hidup sama yang mati, kalau sama-sama aulia kan bisa komunikasi kan. Itu. Syekh Hasan Sazali dikenal sebagai seorang wali Allah atau aulia yang hidup dalam jalan uzlah, yaitu menjauhkan diri dari gemerlap dunia untuk lebih dekat kepada Allah. Dan Syekh Sazali adalah termasuk aulia yang uzlah, memang senang uzlah, menjauhkan diri dari keduniaan, mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Hasan Sazali menyiarkan agama Islam melalui jalur perdagangan, khususnya perdagangan kopi. Lewat aktivitas dagangnya, beliau memperkenalkan kopi jenis Arabica dan Robusta ke masyarakat setempat, tanaman yang hingga kini masih tumbuh subur di kawasan Muria dan menjadi warisan budaya kopi masyarakat. Beliau itu mensiarkan agama Islam itu melalui berdagang. Katanya itu berdagang
kopi, pedagang kopi itu ternyata di sini ada tumbuh-tumbuhan kopi juga, kopi arabica banyak. Terus yang terbanyak di sini tuh kopi robusta yang dikonsumsi oleh rakyat sini. Dan memang katanya nenek moyang itu Syekh Sadzali itu pertama kali menanam kopi di Muria itu. Selain berdagang, beliau juga menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Meski memiliki makam spiritual yang tinggi, Syekh Hasan Sadzali tidak pernah menampakkan jati dirinya sebagai seorang wali. Beliau pun menolak segala bentuk pengagungan berlebihan dan tidak membukukan tertulis mengenai kisah hidupnya. Pada setiap tahunnya, masyarakat Rejenu mengadakan tradisi, yaitu pergantian kain penutup makam. Tradisi ini merupakan bentuk cinta dan penghormatan mendalam terhadap waliullah yang telah berjasa besar bagi penyebaran Islam di Muria. Kini makam Syekh Hasan Sadzali menjadi destinasi ziarah yang tidak pernah sepi. Tidak hanya bagi umat Islam di Kudus, tetapi juga dari luar daerah, bahkan dari mancanegara. Salah satu karomah yang melekat kuat pada Syekh Hasan Sadzali adalah keberadaan mata air tiga rasa yang berada di dekat makamnya. Air ini memiliki rasa yang berbeda, yaitu ada manis, tawar, dan juga sedikit asam. Dari masing-masing mata air tersebut memiliki makna tersendiri. Yang pertama disebut Ma'ul Hayat, yang dipercaya berkhasiat untuk pengobatan. Yang kedua yaitu bernama Ma'ul Hazat, yang dipercaya untuk kelancaran pekerjaan atau usaha. Dan yang terakhir yaitu sumber ketiga disebut dengan Ma'ul Ilmi, yang dimana air tersebut diyakini mampu meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Air tiga rasa itu adalah rasanya beda-beda, namanya pun beda-beda. Yang pertama itu namanya Ma'ul Hayat, itu untuk pengobatan yang pertama. Terus yang kedua, yang tengah itu Ma'ul Arzak untuk usaha. Yang ketiga itu Ma'ul Ilmi untuk kecerdasan anak-anak sekolah. Peziarah biasanya membasuh diri, meminum airnya, dan membawa pulang sebagai wasilah kesembuhan dan keberkahan. Dari seorang narasumber yaitu Juru Kunci mengatakan bahwa dahulu kala air dari ketiga sumber itu diyakini dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Namun kemudian keyakinan itu dihentikan oleh Syekh Hasan Sadzali sendiri karena dianggap berpotensi menyesatkan manusia dan membuat mereka lupa akan Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah salah satu karomahnya Syekh Hasan Sadzali yang lewat itu air tiga rasa. Saking mandine air tiga rasa itu, ceritanya itu buat mengobati orang mati aja bisa hidup, apalagi yang hidup cuman sakit-sakitan kan gitu. Saking dikhawatirkan oleh Syekh Hasan Sadzali nanti jadinya bermunculan orang-orang yang percaya kepada air tiga rasa, lupa dengan Allah, yaitu langsung ditutup oleh Syekh Hasan Sadzali. Ditutup, tidak ada air tiga rasa lagi. Terus lama-lama muncul lagi itu. Ya, Syekh Hasan Sadzali termasuk orang yang sabar, betul-betul orang yang sabar, ikhlas dalam perjuangan, ridho meninggalkan
harta benda, kemewahan dunia, atau malah pilih yang disepi karena dia ikhlas ridho untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dari hal keindahan dunia kan gitu. Itulah sejarah peradaban Islam dari seorang tokoh Syekh Hasan Sadzali. Rejenu bukan hanya tempat untuk mencari ketenangan, tetapi juga menjadi saksi sejarah bahwa Islam pernah tumbuh dalam kesunyian, melalui laku hidup yang penuh kesabaran, kesucian hati, dan kedalaman spiritual. Demikianlah informasi yang kami gali wawancara dari seorang narasumber, yaitu juru kunci makam Syekh Hasan Sadzali yang bernama Bapak Sutaryo pada hari Jumat 30 Mei 2025, tempatnya di makam Syekh Hasan Sadzali Rejenu, Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.